Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hesti Yodhani Anizah akan sedikit menjelaskan mata pelajaran fikih di bab 7 dengan tema meraih gelar mahmudah dengan amalan sunnah. Di sini amalan sunnah yang dimaksud yaitu sholat sunnah. Di sini yang akan kita bahas yaitu ketentuan sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad, yang kedua sholat sunnah ghairu muakkad, dan yang ketiga yaitu hikmah sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama yang akan kita bahas yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad ini sholat yang dikerjakan oleh Nabi. Oleh karena itu, sholat sunnah ini benar-benar dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. Sholat sunnah muakkad terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat 5 waktu. Jadi ada beberapa sholat sunnah rawatib itu meliputi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua yaitu sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam itu sholat yang dikerjakan pada malam hari lah. Malam harinya itu kapan? Malam harinya itu dari setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Nah, ada apa aja sih sholat sunnah malam itu? Sholat sunnah malam itu ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, ada sholat witir. Nah, ada beberapa keutamaan dari sholat sunnah malam, yaitu yang pertama, diberikan kedudukan yang mulia. Yang kedua, menenteramkan jiwa. Yang ketiga, doanya terkabul. Seperti ada hadis yang mengatakan kalau kita sholat sunnah tahajud itu, waktu kita doa itu seperti melesatkan panah kepada sasarannya, jadi langsung tepat sasaran. Yang keempat yaitu diberikan pahala, dan yang kelima dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga yaitu sholat iddain. Sholat iddain itu sholat hari raya bagi umat Islam. Nah, sholat ini dilakukan pada waktu sunnah, jadi waktu pagi-pagi. Ada 2 macam sholat iddain, yaitu sholat id hari raya Idul Fitri dan sholat id waktu hari raya Idul Adha. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu sholat tahiyatul masjid. Secara bahasa tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Nah, secara istilah sholat itu dilakukan waktu kita pertama kali datang ke masjid atau kita mengunjungi masjid. Untuk menghormatinya kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Contoh yang kelima yaitu sholat sunnah duha. Itu tidak asing lagi bagi kita. Sholat sunnah duha itu dilakukan waktu pagi hari. Waktunya itu ketika matahari telah terbit atau kurang lebih 7 hasta hingga terasa panas sampai sebelum zuhur. Nah, itu sekitar jam 7 sampai jam 11. Untuk sholat sunnah duha ini dilakukan secara sendirian atau tidak berjamaah. Nah, sholat sunnah duha ini ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat dan ada yang mengatakan kalau maksimalnya 12 rakaat. Yang kedua kita akan membahas tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, setelah tadi kita membahas tentang sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Bukan tidak dianjurkan seperti apa, tapi sholat sunnah ini kadang dikerjakan oleh Rasulullah, namun kadang juga ditinggalkan oleh Rasulullah. Untuk sholat sunnah ghairu muakkad ini ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama itu 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang kedua yaitu 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang ketiga yaitu 2 rakaat sebelum sholat isya. Untuk contoh yang kedua yaitu sholat istisqa atau sholat memohon hujan. Kadang sholat ini dilakukan waktu kemarau panjang di beberapa daerah. Waktu sudah mengalami kekeringan, itu sudah mulai melakukan sholat istisqa ini. Contoh yang ketiga yaitu sholat khusuf atau sholat kusuf, atau yang sering kita kenal sebagai sholat gerhana. Nah, sholat ini kadang dilakukan waktu gerhana bulan atau gerhana matahari. Rasulullah pernah melakukannya, namun tidak dianjurkan untuk selalu melakukannya. Yang keempat yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah ini sholat yang dilakukan sebelum kita tidur, 2 rakaat yang dilakukan sebelum kita tidur. Nah, tujuannya untuk apa? Ketika kita bimbang atau mengalami 2 pilihan yang kita tidak bisa menentukan secara langsung, itu kita bingung. Nah, itu dianjurkan untuk sholat istikharah.
Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang hikmah sholat sunnah. Sudah sering kita ketahui kalau hikmah sholat sunnah itu sangat banyak sekali. Contohnya yang pertama yaitu sholat sunnah itu sholat yang dihancurkan. Kenapa? Karena sholat sunnah ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita waktu sholat wajib. Contohnya seperti sholat apa? Sholat rawatib tadi. Kan itu dilakukan, ada yang dilakukan sebelum sholat atau yang dilakukan sudah sholat. Nah itu tujuannya untuk menutupi kelalaian kita waktu ada kekurangan pada sholat wajib itu tadi. Yang kedua yaitu orang yang sering melakukan sholat sunnah itu derajatnya akan digolongkan orang-orang muttaqin serta memperoleh ketentraman hidup lahir dan batin oleh Allah. Perkara lahir dan batinnya itu tentram atau tidak itu urusan pribadi masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu sudah dijamin kalau orang yang sering melakukan sholat sunnah itu akan selalu tentram lahir dan batinnya. Hikmah sholat sunnah yang ketiga yaitu berupa ketika kita mengerjakan sholat duha, kita akan memperoleh banyak keutamaan. Salah satunya yaitu dibukakan pintu rezekinya oleh Allah. Yang keempat yaitu ketika kita sholat tarawih, sholat itu dapat meleburkan dosa-dosa yang telah lewat dan dapat menyemarakkan malam Ramadan sebagai qiyamul lail. Yang kelima yaitu sholat dapat melebur dosa-dosa dan dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah, juga dapat menebarkan syiar Islam dan dapat menguatkan keimanan secara pribadi atau secara syiar agama kepada orang banyak. Yang terakhir yaitu sholat tahiyatul masjid itu juga dapat menambahkan semarak dan memakmurkan masjidnya yang ada di situ juga. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya tentang materi ini, kita bisa sambung lagi lain waktu atau bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah langsung akan saya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.